Saya dan teman-teman mengidolakan sebuah grup K-pop. Bahkan saya pribadi mengidolakan khusus satu anggotanya. Teman-teman saya yang tadinya kalem, baik, kok jadi beringas, mengejek, menghujat dan berkata-kata kasar kepada fans dari grup K-pop lainnya. Bolehkah seorang Kristen menjadi die-hard fans dari sebuah grup musik seperti K-pop atau apapun juga? Sekarang ini, media sosial dipenuhi oleh perbincangan mengenai idol-idol K-pop yang memang belakangan ini sedang naik daun. Bukan hanya memuji idol yang dikagumi, tidak jarang kita juga melihat pertikaian antar fans yang menimbulkan keributan dan ketegangan di media sosial. Jika dapat berdampak negatif seperti itu, sebenarnya bolehkah kita mengidolakan seseorang? Bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto M.A. Demin, kita simak Kristen Menjawab, membaca zaman dengan hikmat Tuhan. Sahabat Yaski TV yang terkasih, dalam Kristen Menjawab kali ini kita mendapatkan pertanyaan dari seorang saudara. Saya dan teman-teman mengidolakan sebuah grup K-pop. Semua gerak-gerik, jadwal, identitas, anggota grup itu saya tahu dan hafal. Bahkan saya pribadi mengidolakan khusus satu anggotanya. Saya bertanya karena sudah merasa bingung. Teman-teman saya yang tadinya kalem, baik, kok jadi beringas, mengejek, menghujat dan berkata-kata kasar kepada fans dari grup K-pop lainnya yang menghina grup idola kami. Saat ditanya, mereka bilang, "Gak apa-apa, karena kita membela idola kita. Karena toh mereka salah karena mereka menghina duluan. Sudah dari dulu," katanya. Menurut Pak Pendeta, bolehkah kita punya idola? Atau disebut biasanya die-hard fans. Bolehkah seorang Kristen menjadi die-hard fans dari sebuah grup musik seperti K-pop atau apapun juga? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus ingat bahwa kita sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan dari perbudakan. Perbudakan kepada dosa, perbudakan kepada iblis, perbudakan kepada hawa nafsu kedagingan kita, dan tentunya perbudakan kepada berhala. Istilah idol memang di dalam dunia musik kedengarannya seperti innocent ya, tidak apa-apa itu idola. Tetapi kita kembali kepada Alkitab bahwa idola bisa menjadi idol, berhala. Dan kita tahu bahwa perintah pertama dalam 10 hukum Taurat mengatakan jangan ada ilah lain. Apapun itu, termasuk hal-hal yang baik, tidak boleh menggantikan posisi Tuhan sebagai yang terpenting, terutama yang menjadi pusat dalam hidup kita. Dan kita tahu sebagai seorang pengikut Tuhan, kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari perbudakan, merdeka dari dosa, termasuk merdeka dari keterbelengguan. Mungkin kepada grup musik favorit kita. Nah, itu sebabnya seorang die-hard fans kepada grup musik tertentu misalnya menunjukkan gejala keterbelengguan. Menunjukkan gejala dia itu seperti diperbudak, tidak lagi bisa membedakan benar dan salah. Dan dia mendapatkan kompas atau petunjuk moralnya sekedar dari loyalitas kepada grup musik tersebut. Dan jelas ini tidak diperbolehkan. Oleh karena kita hanya punya satu Tuhan dan dia telah memberikan firman-Nya, dia telah memberikan perintahnya, semua itu yang menjadi petunjuk kita untuk bersikap. Jadi menghina, mengejek orang lain, membalas dendam sekalipun kita dihina lebih dahulu, jelas melanggar firman Tuhan. And it's not okay. Ya, hanya karena kita menyukai grup tertentu. Karena grup tertentu ini bukanlah Tuhan kita. Dan kita harus mengakui seberapa hebatnya pun kita mengidolakan, seberapa hebatnya pun seorang selebriti seperti K-pop, mereka adalah manusia biasa juga. Mereka penuh dengan kelemahan. Dan ketika kita bisa menerima fakta ini, buat apa kita sebetulnya mengagung-agungkan mereka secara berlebihan? Kita mungkin mengagumi kisah mereka, kerja keras mereka, kita suka gaya musik mereka, kita suka kekompakan mereka, tapi mereka adalah manusia biasa. Kita tidak boleh menempatkan mereka lebih tinggi dari manusia biasa. Mereka sama seperti kita. Ketika kita ingat ini, maka mudah sekali bagi kita untuk menyadari. Kita
harus memperlakukan mereka sebagai manusia, bukan lebih tinggi dari manusia seperti Tuhan. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan. Jadi justru ketika kita mendewakan atau mengidolakan satu grup musik tertentu, kita menganggap mereka itu Tuhan secara nggak sadar, kita sudah tidak bertindak manusiawi juga kepada mereka. Kita menganggap mereka Tuhan, kita menganggap mereka bukan manusia, lebih tinggi dari manusia, tapi menjadi tidak manusiawi. Itu sebabnya untuk kita bisa menjadi mempunyai sikap yang benar terhadap grup musik favorit, kita harus melihat mereka sebagai manusia biasa seperti kita. Supaya kita tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, mengidolakan mereka, dan saat yang sama, kita memperlakukan mereka juga secara manusiawi. Kita tidak akan merasa mereka itu tidak ada kelemahan, tidak perlu istirahat, tidak bisa salah, tidak mungkin. Mereka manusia biasa, mereka sama seperti kita, penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Tapi apakah boleh kita menyukai grup musik tertentu? Tentu boleh, selama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Kita tidak diperhambakan oleh apapun dan siapapun yang lain. Jadi artinya apa? Kita bisa menggunakan kesukaan kita kepada grup musik tertentu untuk melayani Tuhan Yesus. Contohnya, kita bisa berbicara dengan sesama anak muda tentang K-pop misalnya. Tetapi dari situ, kita bisa pelan-pelan berbicara kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Jadi gunakan hobi, gunakan kesukaan kita untuk pada akhirnya untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan pun bisa memakai hobi kita. Selama hobi itu tetap saja hobi. Bukan menjadi berhala, bukan menjadi yang terpenting, bukan yang menjadi terutama, bukan menjadi pusat hidup kita. Dan tentunya dengan apapun juga kesukaan kita, baik itu grup musik, baik itu bintang film, baik itu siapapun yang kita rasa kita kagumi, kita harus take a break. Kita harus mengambil break ya, kita harus beristirahat. Kadang kita tidak perlu membaca tentang mereka 1 hari. Kadang kita perlu skip 2 hari, bahkan seminggu tidak baca tentang mereka. Kita tidak ingin hidup kita diatur hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik oleh setiap update yang ada datang dari mereka. Ambil break supaya kita diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan bahwa kita adalah miliknya, kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kita bukan budak apapun, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dan jangan lupa ketika kita punya seorang tokoh favorit apapun itu, berdoa untuk keselamatan mereka. Ingat, Tuhan yang terpenting dan yang terpenting dari manusia adalah bahwa Dia diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal. Dan dalam hati kita yang terdalam, kita harus ingat, hanya Tuhan yang layak menerima sembah, sujud, dan pujian kita. Hanya Tuhan yang bisa menjamin masa depan kita, memberikan kita hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang kepadanya kita bisa lari, minta tolong, dan berseru dalam kesulitan. Apakah idola kita bisa melakukan itu? Tentu tidak. Mereka manusia terbatas, mereka bukan Tuhan. Mereka tidak bisa mendengar seru doa kita, mereka tidak bisa banyak berbuat menolong kita, mereka tidak bisa menghibur kita di dalam kesedihan. Mereka adalah manusia biasa, tapi Tuhan bisa. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita harus bijaksana menyikapi kekaguman kita kepada tokoh-tokoh atau grup musik atau selebriti tertentu. Karena kita yang paling penting, paling utama, kita adalah milik Tuhan. Demikian program Kristen Menjawab kali ini. Bila Anda mempunyai pertanyaan terkait situasi yang terjadi pada zaman ini, silakan mengirimkan email ke redaksi.yaskitv@gmail.com atau melalui WhatsApp ke 0851 7321 8878. Dukung terus program ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Saya Hana Naftali undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kristen Menjawab, membaca zaman dengan hikmat Tuhan.